Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada lagi di sini disebutkan ihqaqul haq wa izhaqul batili qadi Sayyid Nurullah Al-Husaini Al-Maraishi. Ini buku Syiah, referensi Syiah juga. Di situ disebutkan bahwasanya inna thalathata alladhina aqamu biwadha'ifil khilafati, 3 orang yang menjalankan kekhalifahan min bainis sahabati, dari para sahabat, kanu, maksudnya siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Kanu, mereka itu minal muttahamina, orang yang tertuduh bin nifaq, dengan kemunafikan, di zamanin Nabi, di zaman Nabi. Fa ghasabul khilafata, akhirnya merampok kekhalifahan ba'dahu, setelah Nabi Muhammad. Amman nassallahu ta'ala wa rasuluhu alaihi, dari orang yang telah Allah tentukan. Penentuannya tidak ada, penentuan yang dikarang-karang. Kemudian walhasil anna haula'i, mereka itu, wa inkanu ashaban nabi, biarpun disebut sebagai sahabat Nabi, wa muntasibina ilal Islam, bergelar Islam, wa ila nusratihi, katanya memperjuangkan Nabi Muhammad, lakinnahum kanu, mereka itu, akan tetapi mereka itu adalah a'daan lahu, musuhnya Islam, fil hakikati, hakikatnya, wa innama kanu, mereka itu yudhiruna syai'an, nampakkan saja min sya'air Islam. Kemudian disebutkan lagi di situ, dianjurkan kita berdoa. Ini doa diijazahkan nih kayaknya, kama asharil maulana amirul mukminin Ali bi du'a Aisyah namai Quraisy. Sayyidina Ali, lihat, subhanallah, Sayyidina Ali doa seperti ini. Doa Sayyidina Ali apa? Allahumma la'an sanamai Quraisyin, ya Allah, kutuklah 2 berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar, wajib hatahima wa bintaihima alladzina khalafa amraka, yang 2 orang itu melanggar perintahmu, wa angkara wahyaka, mengingkari wahyumu, wa asa rasulaka, bermaksiat dengan melanggar rasulmu, wa qallaba dinak, merubah agamamu, wa harrafa kitabak, ini Sayyidina Abu Bakar dan Umar yang merubah kitab sucimu, wa attala ahkamak, menjadikan hukummu itu tidak berjalan, wa abtala faraidak, yang membatalkan fardu-fardumu, wa al-hadad, yang menjadi orang yang mulhid, komunis, tidak iman, fi ayatika, wa adiyan awliyaika, memusuhi wali-walimu, wa habba a'daka, memusuhi, mencintai musuh-musuhmu. Ini pokoknya sampai terakhir adalah doa untuk mengutuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian juga disebutkan di sini ada lagi satu kitab namanya Al-Aqaid, karangannya disebutkan Allamah Muhammad Bakir Al-Majlisi. Disebutkan bahwa mimma udda, termasuk yang dianggap min daruriyati dinil imamiyati, termasuk hal pokok, terpenting, wajib, harus di dalam agama imamiyah. Syiah itu yang kita maksud di sini, mohon maaf tadi belum sebut, Syiah Imamiyah kadang-kadang begitu, atau Syiah Ja'fariyah namanya, atau Syiah Itsna Asyariyah, kadang-kadang gelarnya itu Syiah Imamiyah, mengimami Imam 12, atau Syiah Ja'fariyah, atau Itsna Asyariyah. Itu. Nah ini mimma uda min daruriyati dinil imamiyati, kok tidak dinil Islam ya? Termasuk satu hal yang harus diyakini di dalam agama imami ini, istihlalul mutma'ati, menghalalkan kawin kontrak, wa hajjut tamattu'i, haji tamattu, ini masalah sederhana, haji tamattu, wal bara'ah minas thalathati, terbebas, jauh, enggak senang kepada 3 orang. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya seperti itu semuanya. Habis ini tidak boleh perang dengan orang Syiah, kita tarik hati mereka. Mereka saudara-saudara kita yang lepas ya. Jangan sampai mendengar seperti ini lalu nanti ngambil pedang, tidak. Mereka diantaranya sahabat kita, saudara kita yang subhanallah bisa menjadi lebih bagus daripada kita. Bisa menjadi lebih hebat daripada kita. Tapi kita pengen sama-sama hebat ya di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah ya kami ingatkan tadi surat cinta. Biarpun saat ini kita dengar tidak nyaman, tapi jangan jadikan kita lalu nanti melakukan satu tindakan yang tidak. Hanya asal tahu saja. Jadi nanti barangkali ada dari saudara Syiah yang belum puas, bisa didiskusikan, didatangkan. Kalau perlu mendatangkan referensi yang ada datangkan semuanya.
dibaca yang bagus. Kalau sebab kitab Syiah juga berbahasa Arab, memang ada bahasa Persia, ambil yang bahasa Arab, bisa didiskusikan, dialog dengan siapa saja, asalkan tujuannya mencari kebenaran. Insya Allah hamba Allah ini siap untuk membantulah, menunjukkan kita bisa, insya Allah. Jadi tidak harus kita bermusuhan, tidak, akan tapi kita hanya memusuhi akidah, bukan memusuhi orang dan zatnya. Karena di antara orang dan zatnya ini ada yang cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membenci zatnya berbahaya, tapi membenci akidahnya, ya, itu adalah yang benar. Zatnya harus tetap kita tolong. Kita bagaimana agar mereka kembali ke jalan yang benar. Masih banyak lagi. Lah ini termasuk yang kita sebutkan tadi, Mahdi, Imam Mahdi bersama pasukannya membongkar. Ini disebutkan di dalam Mahdi Biharul Anwar Al-Jami' li Durari Ahbari A'immatil Adhar, lautan cahaya yang mengumpulkan tentang buku tentang berita-berita para imam-imam yang suci. Al-Alam Al-Allamah Fakhrul Ummah Al-Maula Syekh Muhammad Bakir Al-Majlisi ini. Di situ disebutkan, ceritanya apa? Ada di situ cerita tumayan tashirul khabaru fin nasi wa yahdurul Mahdi. Suatu ketika nanti Mahdi datang, wa yakshiful judran, membongkar tembok-tembok itu, minal qabraini, di kuburnya dua orang, Abu Bakar dan Umar bersama Rasulullah. Mahdi, Imam Mahdi datang ke kuburnya Nabi Muhammad dan membongkar dua kubur. Wa yaqulu lin nuqabai, dan berkata kepada pengikut-pengikutnya, pasukannya Mahdi, ibhathu anhuma, cari di mana mayatnya Abu Bakar dan Umar. Wa mbashuhuma, bongkar. Akhirnya fayabhatsuna bi aidihim, mereka para pengikut ini membongkar, mencari, hatta yasiluna ilahima, sampai kepada mayat atau jenazah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fayukhrijani, kemudian mereka mengeluarkan semuanya, fayakshifu anhuma akfanahuma, dirobek kafannya. Wa ya'muru Imam Mahdi mengangkat biraf'ihima, untuk diangkat tinggi-tinggi, fayaslubuhuma, lalu disalib. Nah ini diantaranya. Jadi Sayyidina Abu Bakar sampai begitu ya, disalib nanti, masya Allah, subhanallah, jangan dicampur. Riwayat min turuki ahlil bait min jawazil la'nihim. Ini kitab namanya Nafahatul Lahud fi la'nil jibti wat tauhid. Buku tentang pelaknatan buat jibit wat tauhid. Jibit wat tauhid kan masalah iblis, setan ya. Ini untuk Abu Bakar dan Umar nih, masya Allah. Sayyidina Abu Bakar dan Umar, lihat. Mi fi nubdatin yasiratin mimma warada fi turuki ashabina al-imamiyah. Sekelumit dari yang datang, yang akan saya sebutkan, yang datang dari keyakinan para imam, madhab imami ini, Ja'fari. Apa itu? Huwa sarihun, dengan terang-terangan fi la'ni haula'i, melaknat mereka. Wa itsbati kufrihin, dan menyatakan mereka itu kafir. Idh huwa min syiddati duhuri wal wuduh, sangat jelas tentang kekafirannya itu. Kemudian disebutkan lagi, waqad ishtahara anna Amirul Mukminin, telah masyhur bahwasanya Amirul Mukminin Imam Ali, karena beliau itu yaknutu, berkunut fil fitri, di witir, bila'ni sonamai Quraisyin, melaknat dua berhala Quraisy, maksudnya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Yuridu bihima, maksudnya adalah Abu Bakar wa Umar. Biharul Anwar lagi, masya Allah. Biharul Anwar yang tadi, Takribul Ma'arif li Abi Salah an Abi Ali Al-Khurasani an Maula ini Ibn Hasan an Maula li Aliin Ibn Al-Husaini qala kuntu ma'ahu alaihi salam, aku bersama Imam Ali Ibn Husain Ali Zainal Abidin fi ba'di khalawati, suatu ketika lagi berduaan begitu. Fakultu inna li alaika haqqan alla tukhbirani an hadaini rajulain, demi Allah beritahu tentang dua orang ini, namanya an Abi Bakar dan Umar. Faqala Imam Ali Zainal Abidin, imam kita yang kita ceritakan dalam Sayyidina Husain, satu-satunya orang yang selamat dari keturunan Imam Husain adalah Imam Ali Zainal Abidin, mengatakan apa? Sayyidina Abu Bakar adalah kafironi, kafir. Tidak sampai di situ, wa kafirun, dan kafir man ahabbahuma, yang mencintai. Ini hampir semua ini. Nah, bisakah bertemu sebenarnya? Kita tidak kalau mereka yang mengkafirkan kita, mereka mengatakan Islam, kalau ketemu ini, bahkan nanti ada yang pokoknya nanti ketemu insya Allah lebih parah lagi sampai akhir. Aku ulul khabar, waktu sudah.
Biharul Anwar lagi, Masya Allah. Aqulu al-akhbar ad-dalati ala kufri Abi Bakrin wa Umar wa adrabuhuma. Adapun berita tentang kekafiran Abu Bakar dan Umar dan yang semacamnya itu, wa thawabu la'nihim dan banyak, dan pahala bagaimana melaknat mereka itu banyak. Aktsar min ayyudkar, banyak dari untuk disebutkan. Fi hadzal mujallad, tidak cukup kalau saya harus sebutkan. Wah, hebat. Masih banyak lagi maksudnya. Padahal cuma 1 lembar yang kita ambil. Kalau dibaca semuanya bisa. Di sini disebutkan juga Allahumma la'an Umar. Ini tambih. Tambih ini kan lebih dari yang lainnya, amat penting. Tambih, i'lam, ketahuilah wahai siapa, pokoknya ketahuilah, anna asyrafal amkinati, paling mulianya tempat, wal awqat, waktu, wal halat, dan keadaan, paling bagusnya keadaan, wa ansabuha, dan yang paling cocok, lillamni alaihim, untuk melaknat mereka, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu kapan? Alaihimul laknah, semoga laknah, ini di doanya. Idza kunta fil madali, di tempat kencing sana, kutuk. Faqul inda kulli wahidin minat takhliyati, setiap kita buang air sekali, keluar sekali, kutuk. Wal istibra'i, lagi membersihkan, istibra' itu menghilangkan sisa-sisa dengan atau lagi menggoyang-goyang, mohon maaf, di saat kita buang air. Wa tathhir, dan saya bersuci. Itu doa bagaimana? Allahumma an Umar thumma Abu Bakrin, ya Allah kutuklah Umar kemudian Abu Bakar, Umar thumma Utsman, Umar kemudian Utsman, Umar thumma Muawiyah kemudian Mu'al, Umar thumma Yazid, Umar thumma Sufyan, Umar thumma, sampai Umar. Allahumma an Aisyah wa Hafsah, ya Allah kutuklah Aisyah dengan Hafsah, dan habis. Dan ini tidak dipungkiri oleh mereka. Kalau urusan ini mereka tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan, siapa yang mengatakan mengutuk Abu Bakar? Oh enggak. Kalau yang tadi masalah tahriful Quran mereka masih membela, tapi kalau Abu Bakar di buku mereka ada dikutuk. Kalau ada orang Syiah mengatakan, siapa yang mengutuk Abu Bakar? Bohong. Yakinlah 100%, tidak mungkin tidak. Dan dikala di dalam Syiah itu ada namanya menyembunyikan takiyah. Padahal mbahnya Imam Husain, para Imam Ali Zainal Abidin, orang yang imam yang keempat ya, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Imam Ali Zainal Abidin, ini adalah orang yang sangat berani. Di saat sakit ditanya oleh Yazid, siapa engkau? Aku adalah Ali Zainal Abidin. Tidak takiyah aku anaknya orang jalanan biar nggak dibunuh, tidak. Ali, ana Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali. Kalau mau bunuh. Ini baru jagoan, tidak ada menyembunyikan, berani. Wah, kemudian ada lagi ini, Masya Allah, Abu Bakar, Umar, Aisyah, ini Siti Aisyah yang pengen meracun. Ini ada ceritanya ini. Suatu ketika dari Ali Shadiq, Imam Ja'far As-Shadiq, fi qouli berkata, wa id asarra Nabi, suatu ketika Nabi Muhammad, asarra ini membisikkan, ila ba'di azwajihi, kepada sebagian istrinya, hadisan, berkataan, yaitu Hafsah waktu itu. Qala As-Shadiq, Imam Ja'far As-Shadiq berkata, kafarat fi qouliha, dia telah ingkar dengan omongannya. Fi qouliha, man amba'aka hadha, man amba'aki hadha? Qala Allah, man amba'aka hadha? Siapa yang memberitahu ini? Qala Allah, fiha wa fi ukhtiha. In tatuba ila Allah faqad sahat qulubukuma. Bukan ini. Izakhat wa zai. Wa fi riwayatin annahu a'lama Hafsah. Ini kita maksud. Wa fi riwayat, dalam riwayat, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad, a'lama, memberitahu. Kepada siapa? Hafsata, kepada Sayyidah Hafsah. Bisian Nabi Muhammad apa? Anna abaha wa Abu Bakrin yaliyanil amro. Bahwasanya, hei Hafsah, abahmu Umar dan Abu Bakar nanti bakal memimpin. Ini kan sebetulnya bagi ahli sunnah kan, ini kan tek kalau Sayyidina Abu Bakar bakal memimpin, ya kan mestinya begitu. Tapi dia lupa waktu ngomong begitu maksudnya apa? Ingin menjelekkan Siti Hafsah. Padahal semestinya dalil ini jadikan hujah. Rasulullah membisikkan untuk ngasih tahu kalau pemimpinnya siapa, Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi tidak, dia tidak mencari itu. Tapi yang dicari apa? Ya Hafsah, nanti bapakmu akan jadi khalifah dan Abu Bakar. Fa'afshat ila Aisyah. Sayyidat Hafsah akhirnya bercerita tentang Siti Aisyah, tentang ayat tadi itu.
cerita tentang berita tadi diceritakan kepada Siti Aisyah. Fa'afshat ila abiha, kemudian Siti Aisyah menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Fa'afsha ila sahibihi, Abu Bakar berbisik kepada Sayyidina Umar. Fajtama'a, akhirnya kumpul ala ayyastajila, untuk mempercepat kematian Rasulullah. Dalika yaskina summan, akhirnya mereka menyirami, memberikan Rasulullah racun. Falam akhbarallahu bi fi'lihima, setelah Allah memberitahu kepada Rasulullah atas perlakuan mereka, hamma biqadli ma, ingin membunuh, fa'ala falahu annahum lam yaf'ala, sehingga mereka tidak melakukan ini. Maksudnya mau meracuni, lihat, mau meracuni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru, ini masyaallah, ini antaranya termasuk tuduhan kepada Siti Aisyah. masyaallah, Siti Aisyah ini murahan menurut orang Syiah. Ini ceritanya, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'at Nuh. Cerita ya tentang istri Nabi Nuh itu bagaimana? Kafir ya. Dan istrinya Nabi Lut juga kafir. Disamakan Siti Aisyah kayak begitu. Ceritanya begini. Wa kana, waktu di perjalanan, wa kana fulan yuhibbu, di perjalanannya ke Basrah. Wa kana fulan yuhibbuha, ada orang mencintainya. Ini yang bercerita siapa ini? Ali bin Ibrahim perawinya. Ini dalam kitab Al-Burhan fi Tafsir Al-Quran, ditulis oleh Allamah Al-Thiqa Al-Thabat Al-Muhaddis Al-Khabir Wal-Naqid Al-Basir Sayyid, gelarnya banyak, Sulaiman bin Ismail Abdul Jawad Al-Husaini Al-Bahrani. Wa kana fulan yuhibbuha, itu ceritanya. Fulan, ada seorang laki-laki, dalam riwayat disebutkan Tolhah senang kepada Siti Aisyah. Falamma aradat an takhruj, di saat Siti Aisyah pengen keluar ke Basrah, qala laha, Tolhah bilang, la yahillu laka an takhruji min ghairi mahram, enggak boleh kau keluar kecuali dengan mahram. Akhirnya bagaimana? Fazawwajat nafsaha, Siti Aisyah akhirnya sudah nikahkan diri saya sendiri. Nikah, punya suami nikahkan, lihat kurang ajarnya Siti Aisyah seperti itu. Kemudian masih Siti Aisyah disebut sebagai orang yang murtad setelah Rasulullah SAW. Ini ditulis Al-Faqih Al-Muhaddis Al-Syeikh Yusuf Muhammad Ibrahim Al-Bahrani Al-Shihab Al-Thaqibi fabayana ma'ana nasibi ala anna law nusallimu annaha fi hayatihi kanat minal munafikin. Kalau kita memang terima keberadaan Aisyah waktu hidupnya Rasulullah, mereka adalah termasuk orang munafik. Ia adalah orang munafik. Irtaddat ba'da mauti, murtad setelah kematian Nabi Muhammad. Kamartadda dzalika al-jammul khafir, seperti telah murtad para sahabat yang banyak. Oh, Masya Allah. Mawarda mathal bil a'da'i ahlil baiti. Amma dalil ala kauniha, adapun dalil yang menunjukkan bahasanya Siti Aisyah itu mustahiqatan, berhak lil la'ni wal adzabi, untuk dikutuk dan disiksa. Fa innaha harabat amirul mukminin, memerangi amirul mukminin. Ada cerita perang Jamal. Perang Jamal itu Siti Aisyah difitnah. Bukan Siti Aisyah ingin memerangi Sayyidina Ali, ada pengadu domba di situ kalau kita baca sejarah. Tapi di sini diceritakan bagaimana? Tidak, Siti Aisyah ini adalah terkutuk masuk neraka karena memerangi Sayyidina Ali. Padahal lihat, antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali ada suluh, dan setelah tahu penyebabnya ternyata semakin akrab antara sahabat dan istri Nabi bernama Siti Aisyah dengan Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Dan masih banyak, mungkin kita akan pindah kepada masalah mut'ah. Mungkin ada sedikit di antaranya yang disebutkan oleh Al-Kulaini, masalah kita ini. Kulaini menyebutkan inna tis'ata a'syari dini fit taqiyati, 9 dari 1/10, maksudnya bagi 10 dibagi 1/9, 9/10-nya itu di dalam agama itu taqiyah. Wala dina liman la taqiyata lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak taqiyah. Taqiyah berbohong. Baik. Di sini yang akan kita baca bukan itunya, tetapi ini. Amma law anna rajulan qama lailahu, seorang laki-laki bangun malam, tasadda wa sama naharahu, puasa di siang hari, wa tasaddaqa bi jami'i malihi, bersedekah dengan semua hartanya, wa hajja jami'a dahri, setiap tahun haji, wa lam ya'rif wilayata waliyillahi fa yuwallihi, tapi tidak tahu siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah itu, lalu mengangkatnya, wa yakunu jami'u amalihi, amalnya itu semuanya, maka nalahu 'alallahi jalla wa azza hakun, Allah tidak ada perlunya fi thawabi, untuk memberi pahala,
wala kana min ahli imani, dan bukan golongan ahli iman. Jadi kalau orang belum mempercayai atau menolak Sayyidina Abu Bakar dan meyakini Sayyidina Ali sebagai pemimpin setelahnya Rasulullah, maka dia bukanlah ahli iman. Ini lagi diantaranya, satu tersisa, ini apa ini? Innan nas kulum aulatu baghaya ma khala syi'atuna. Semua orang disebutkan oleh Imam Ja'far Shadiq, bukan. Kita ini hanya bukan Imam Ja'far Shadiq ya sungguhnya. Ini Imam Ja'far Shadiqnya orang Syiah. Imam Ja'far Shadiq kita adalah orang yang wajib kita cintai, dan kita sering mengambil perkataan dari Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'farnya orang Syiah ini yang mengatakan innan nasa kulluhum aulatu baghaya. Manusia ini semua anaknya pelacur, ma khala syi'atuna, kecuali pengikut kita. Masya Allah. Ada lagi ini masalah mut'ah. Masalah mut'ah tidak bisa dipungkir oleh mereka. Bahkan mereka mengarang buku gede-gedean bahasa mut'ah keutamanya banyak, mut'ah itu hebat, mut'ah ini pahalanya gede, mut'ah itu kawin kontrak, tidak pakai wali, tidak pakai ini. Nah ini modelnya mut'ah banyak. Kita juga punya bukunya tentang mut'ah. Mut'ah ini ada tebal bukunya Syiah mut'ah. Subhanallah. Kalau ada orang setelah baca itu mustahil tidak mut'ah setelah itu. Kalau ada orang baca itu mustahil tidak mut'ah, sudah mudah. Dan katanya untuk menyelesaikan problem segala macam, problem moral, problem ini adalah dengan mut'ah, kawin kontrak. Dek, aku suka denganmu, ini ada duit 5.000 seminggu. Oke, beres. Lah ini ada, mohon maaf, ini bukan main-main dalam agama Syiah. Ini dinyatakan dan betul ada. Maka kalau ada orang setelah baca buku mut'ahnya Syiah, kalau tidak mut'ah, tidak kawin kontrak, itu orang tidak normal. Orang unik, banyak pahalanya. Oh, luar biasa. Al-Kulaini Al-Kafi. Ini juz yang 5 ya. Juz kelima Al-Kulaini dalam Al-Kafi meriwayatkan uddatun min ashabina, dari sekelompok dari ashab Syiah itu, an Ahmad bin Muhammad bin Khalid bin Muhammad bin Ali, an Muhammad bin Aslam, an Ibrahim. Nah, terus sampai qala qultu li Abi Abdillah, aku berkata kepada Abi Abdillah Sayyidina Husain, inni akunu fi ba'di turuqat, aku di jalan-jalan, fa'aral mar'atal hasna, aku melihat perempuan cantik, wala amanu an takuna dzata ba'lin, dan aku tidak aku mungkin saja maksudnya dia itu punya suami, au minal awahir, atau dia itu pelacur. Gimana? Qala laisa hadza alaik, enggak dosa bagimu, innama alaika an tusaddiqaha fi nafsiha, yang penting kau kasih mahar ya, kasih kontrakan, duit kontrakan nih. Oh, Masya Allah. Tidak pandang orang punya istri, tidak pandang orang. Biarpun nanti ini dikritik, itu dia harus ada tata caranya dan sebagainya. Intinya mut'ah sangat mudah di kalangan orang Syiah. Subhanallah. Apakah sangat bertentangan dengan syariat? Nanti ada fatwa-fatwa yang kita hadirkan, masalah yang lain-lainnya. Kemudian ada lagi, ini disebutkan oleh Minhajus Shadiqin, Fathullah Al-Kashani. Ini disebutkan, hebatnya ini. Makanya kalau tidak Syiah ini orang geblek bener nih dalam balap kali ini. Kalau memang sudah baca buku Syiah, kalau tidak mut'ah, ini unik ya ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tamatta'a marratan wahidatan utika thuluthuhu. Kalau ada orang mut'ah sekali, kontrak sekali, sepertiga badannya ini dibebaskan dari neraka. Wa man tamatta'a marratain, 2 kali, sepertiga lagi, jadi 2/3. Wa man tamatta'a thalath marrat, 3 kali, utika kulluh, masuk surga. Subhanallah. Masyaallah, ini banyak lagi. Ini juga Al-Kulaini lagi. Saat itu Abu Abdillah, aku bertanya pada Abi Abdullah Sayyidina Husain. Bukan Sayyidina Husain beneran ya ini. Ini mohon maaf, ini Sayyidina Husain tidak akan ngajari semacam itu. Dari Abi Abdillah, anir rajuli. Saat itu Abu Abdullah anir rajuli. Ada orang bertanya kepada Abu Abdillah Sayyidina Husain, maksudnya anir rajuli, tentang satu orang yatazawwajul mar'ata, menikah dengan seorang perempuan ala udin wahidin, karena tidak punya modal, hanya satu batang kayu kecil nih. Ini maharnya dik, gitu loh. Kayu ini nggak punya apa-apa, pulpen 1 gimana? Labas, boleh. Ar-rajul yatazawwajul mut'ata wa yanqadi syartuha. Ada orang menikah dengan perempuan dengan kontrak seminggu ibaratnya. Yanqadi mut'at syartuha, selesai. Tuma yatazawwaj rajulun
akhar, ada laki-laki yang menikah dengan perempuan ini, terus ganti lagi orang lain, dia pengen balik lagi, jawabnya apa? Naam, kama syaa, semaumu, semaunya dia. Laisa hadza mithlul qurrati, kalau sudah orang biasa dikontra itu bukan seperti orang merdeka, tapi seperti wahiyya bimanzilatil ima, seperti budak, boleh-boleh saja. Subhanallah. Adakah Islam mengajari semacam itu? Mana kemuliaan? Mohon maaf dari saudara Syiah yang membaca ini, tidak usah kaget. Kalau kaget boleh datang, nanti kita baca buku bareng-bareng. Anda punya kitab berapa? Kan begitu. Yuk baca, jangan hanya satu kitab, baca kitab semuanya. Yuk duduk bareng, bagaimana kita bahas. Tujuan kami bukan apa? Mengembalikan kepada iman, bukan hanya ini menghina. Jadi tertawa kami ini memang kami menertawakan tulisan ini, bukan menertawakan Imam Husain. Imam Husain kita cintai, bukan menertawakan Imam Ali, tapi menertawakan pemahaman-pemahaman yang unik semacam ini. Sebetulnya ini furuk, cabang yang kami tidak ingin bicarakan. Masih ada lagi masa yang lainnya, roj'ah, bidah dan sebagainya, masih ingin bahas, tapi waktu kita peringkas saja. Insyaallah mungkin ada episode kedua nanti. Ini masalah lain-lain ya. Idza tamatta'a ar-rajulu, ini al-muqni, Syekhul Aqdam Abi Ja'far As-Saduq Muhammad Ali Al-Husain Babawai Al-Kumi tadi disebutkan. As-Saduq yang punya tadi apa? Tafsir tadi. Ia menyebutkan yang punya tafsir yang paling hebat tadi itu, yang paling dipercaya itu menurut orang Syiah. Idza tamatta'a ar-rajulu muridan thawaballah, kalau ada orang bermut'ah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, lam yukallimha kalimatan, tidak ngomong sekalimat ngerayu pada sang perempuan, illa kataballahu lahu biha hasanah, ditulis satu kebaikan. Walam yamudda yadah, tidak memanjangkan tangannya, ilaiha, menyentuhnya, illa kutiba lahu biha hasanah, satu kebaikan lagi. Fa idza dana minha, mendekat, ghufira lahu, diampuni, dekat tak nempel, diampuni. Fa idza ihtasala, kalau sudah mandi, ghufira lahu biqadri ma marra minal ma, sepanjang air menetes itu diampuni. Masya Allah, hebat. Dalam hadis disebutkan, ya Muhammad, hadis qudsi ini, Jibril berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahiqani Jibril faqala, Jibril kejarku lalu berkata, ya Muhammad, innallaha yaqul, Allah berfirman, inni qad ghafartu, aku telah mengampuni, lil mutamatti'ina, bagi orang-orang yang telah bermut'ah, min ummatika, dari umatmu, minan nisa, dari perempuan. Diampuni dosanya oleh Allah. Man tamatta'a, ini tadi ya, man tamatta'a marratan kana darajatu ka darajatil Husain, sekali mut'ah dapat pangkat Sayyidina Husain. Wa man tamatta'a marrataini, dua kali derajat Al-Hasan, Sayyidina Hasan. Tiga kali derajat Ali, Sayyidina Ali. Wa man tamatta'a arba' marrat fa darajatuhu ka darajati, seperti derajatku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 kali. Subhanallah. Hal yajuzu tamattu' bil khatimah, ini fatwa terakhir yang fatwa di dalam Munyatus Sa'il Sayyid Abil Qasim Al-Khu'i yang kita sebutkan marja' hari ini, referensinya So'ah, tidak tahu sekarang masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Ini adalah orang di abad ini. Pernah ditanya, hal yajuzu tamattu' bil khatimah al-kitabiyah, bolehkah kita bermut'ah dengan ahli kitab yang kerja al-khatimah, kerja di rumah, litanti fil mazil, yang biasanya yang bersihin rumah, wa ghuslil malabis, mencuci baju, wa tahrit ta'am, wa tahyid ta'am, memasak. Jawab ada, amma al-izdiwaj ma'al kitabiyah fajaiz, boleh-boleh saja, hatta daimiyan, wa amma ma yartabi taharat wa najasah, ini boleh-boleh. Ini adalah masalah fatwa yang tidak beda dengan sebelumnya. Ada lagi yang subhanallah unik, wasailu syi'ati ila tahsili masal syari'ati, menyebutnya kita enggan. Di antaranya an ba'dil kufiyin, dari orang Kufah, yarfa'u ila Abi Abdillah, kepada Sayyidina Husain, fir rajuli, tentang seorang laki-laki, ya'til mar'ata, menggauli seorang perempuan, fi duburiha, dari jalur di belakang perempuan, wa hiya shaimah, dalam keadaan perempuan itu puasa. Hal yangkut shaumuha wa laysa 'alaiha ghusl, la yangkut, tidak batal puasanya dan tidak wajib mandi. Subhanallah. Masih banyak sebetulnya. Ini ada lagi
Nah, ada lagi ini disebutkan oleh Kashful Asrar. Ini macam-macam, ini bermacam-macam. Kashful Asrar Al-Marja' Ad-Dini Al-A'la Qaidul Ummah Al-Islamiyah Imam Ruhullah Al-Khumaini menyebutkan bahasanya wawadihun dan jelas bi anna nabi, sesungguhnya nabi, laukana, seandainya Nabi Muhammad qad ballagha, telah menyampaikan, kalau seandainya Nabi Muhammad telah menyampaikan bi amril imamati, masalah kepemimpinan setelahnya, tibqan lima amarallah bihi, kalau memang seandainya Rasulullah sudah benar menyampaikan masalah kepemimpinan seperti yang diperintahkan oleh Allah, wa badlil masai, telah berusaha fi hadal majal, dalam hal ini, lamma nashabat fil buddanil islamiyati kullu hadhil ikhtilafat, niscaya tidak akan muncul di negeri-negeri perbedaan, wal musyahanat wal ma'arik, peperangan tidak akan muncul. Nyalahkan Rasulullah ini, subhanallah. Siapa? Al-Marja' Dini Al-Khumaini. Kalau Nabi Muhammad seandainya waktu itu nyampaikan benar, jadi ada yang disimpan oleh Rasulullah, mana tablignya? Iman atau tidak iman? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jaga iman kita. Dinilai, termasuk disebutkan oleh Al-Khumaini juga, minadharuriyati madhabina, termasuk syarat terpenting dalam madhab kita, alla yasila ahadun, tidak sampai satu orang pun ila ahadi maratibil a'immatil ma'nawiyati, tidak akan sampai kepada derajat keimaman yang ma'nawiyah, hatta al-malakul muqarrab, sampai malaikat tidak bisa. Jadi keimaman tidak akan bisa dipegang oleh malaikat sekalipun, bahkan nabiul mursal nggak bisa, nabi sekalipun tidak sadar nulisnya kali. Subhanallah, lebih hebat dari nabi atau bagaimana ini? Kota-kota sudah disebutkan, ini Anwarul Wilayati Al-Alam Al-Hujjah Ayatullah Al-Mula Zainal Abidin Al-Kalbaikani, atau namanya kan disebutkan bahasanya Al-Thani, kota-kota telah terdahulu disebutkan, ini perlu dicari lagi, anna hubbal a'immati, mencintai para imam, yanfa', bermanfaat, ma'al kufri, biarpun orang itu kafir ya, pokoknya cinta imam beres. Ikhbaru ma'rifatir rijal, ikhtiaru ma'rifatir rijal, Syekh Taifah bi Ja'far al-Tusi tadi yang kita sebut. Nah, ini masalah Abdullah bin Saba. Di antaranya yang bercerita Abdullah bin Saba, ya ini At-Tusi, ini bukan dari ahli sunnah saja. Di sini sebutkan ceritanya Abdullah bin Saba. Bagaimana ini? An Yunus bin Abdurrahman Abdullah bin Sinan qala haddatsani abi an Abi Ja'far. Inna Abdullah bin Saba kana yad'in nubuwata. Ceritanya Abdullah bin Saba ngaku nabi. Wa yaz'am anna Amirul Mukminin, dan menganggap Amirul Mukminin Imam Ali huwallah, Allah. Fabalagha dzalika Amirul Mukminin, lalu sampailah berita ini kepada Amirul Mukminin. Fada'ahu wa sa'alahu, lalu ditanggil dan ditanya. Faqarra bidzalika, ngaku, wa qala na'am antahu, engkau adalah Tuhan. Oh, masih. Wa qad kana faqala lahu Amirul Mukminin, lalu Sayyidina Ali berkata, wailak, qad sakhara minka syaitan, celaka kau, telah merendahkanmu syaitan. Farji' an hadza, kembalilah, tobatlah. Fa'aba, enggak mau. Fahabisahu, lalu dipenjara. Wastatabahu lalu diminta tobat, salatata ayyam, 3 hari, falam yatub, enggak mau tobat. Fa'ahraqahu, lalu dibakar bin nari, dengan api, dibakar oleh Sayyidina Ali. Wa qala inna syaitan ista'ini. Lihat, ini banyak. Jadi cerita tentang Abdullah bin Saba bukan disebutkan di kitab ahli sunnah saja, tapi kitabnya orang Syiah juga menyebut tentang Abdullah ibn Saba. Kemudian masih banyak ini macam-macam. Termasuk hari raya yang paling bagus, bergembira atas kematian Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian bahwasanya ini anna lam najtami' mahum, kami tidak akan ketemu dengan orang-orang ahli sunnah ini ala ilahin, tentang Tuhan. Ini kata orang Syiah, kita tidak akan bisa bertemu dengan orang-orang, dengan mereka ini, orang ahli sunnah ini, tentang Tuhan. Wala ala nabiyyin, dan tentang nabi. Wala ala imam, tentang imam. Kenapa? Wadzalika, sebab mereka itu annahum, mereka berkata, yaqulu, berkata, inna rabbahum, orang Syiah berkata, kita tidak akan ketemu dengan orang ahli sunnah, sebab orang ahli sunnah berkata, kana Muhammad
nabiyuhu, sebab Tuhannya mereka itu adalah Tuhan yang mempunyai Nabi Muhammad sebagai nabi yang wa khalifatu ba'dahu Abi Bakrin, khalifah setelahnya adalah Abu Bakar. Jadi aku tidak mempercayai Tuhan yang mempunyai Muhammad yang mempunyai khalifah Abu Bakar. Lihat, wa nanu la naqulu bihadzal rabb, kami tidak setuju dengan Tuhan itu. Wala bidzakan nabi, dan enggak percaya dengan nabi yang mengangkat Abu Bakar. Bal naqulu, bahkan kami mengatakan innar rabbal ladzi khalifatu nabiyhi Abu Bakar laisa rabbuna, sesungguhnya Tuhan yang nabinya mengangkat Abu Bakar bukan Tuhanku. Hebat. Siapa lagi Tuhannya? Punya Tuhan yang lain barangkali. Tuhan-Tuhanan. Lihat, ini derajat. Jadi mohon para barangkali orang yang nujak, bagaimana akan tertipu? Kalau tertipu biasanya hanya dengan buku kecil, selebaran atau buku-buku yang hanya tidak membaca yang banyak ya. Jadi barangkali, dan ini bisa diperoleh sebetulnya. Insya Allah kalau minta kepada orang-orang yang saudara-saudara yang Syiah bisa diminta itu semuanya. Jangan-jangan di rumahnya cuma buku kecil saja yang kerjaannya nyaci Abu Bakar Siddiq, tidak ketemu nanti. Dan masakan Rasulullah ya, subhanallah. Ada lagi ditulis oleh Biharul Anwar tadi, Al-Alam Al-Mafarul Umala Muhammad Bakir Al-Majlisi. Ada lagi yang kita mengucapkan tidak layak, malu mengucapkannya. Karena Rasulullah SAW, Nabi Muhammad la yanamu, tidak tidur hatta yad'a, kecuali setelah meletakkan wajahnya di bagian tubuh Siti Aisyah yang kami tidak, Siti Fatimah. Jadi Rasulullah tidak bisa tidur kecuali meletakkan wajahnya dan mencium, bahkan disebutkan waqabbala yuqabbilu, dan mencium satu bagian tubuh Siti Fatimah Zahra yang kami tidak ingin menyebutkannya. Subhanallah. Ini adalah bukunya orang Syiah. Lihat. Subhanallah.